Setelah sekian puluhan tahun, ya kira-kira 1 abad lah, dinasti Yuan bercokol di Jawa. Jadi kerajaan di Jawa itu ada, tapi itu bersifat sebagai vasal dari dinasti Yuan. Kemudian masuk era vasal dinasti Ming. Ini jadi perlu kita mengerti ya. Pendirian Majapahit tidak terlepas dari campur tangan kerajaan asing dan situasi politik di dalam negeri kerajaan asing tersebut. Jadi tidak terlepas dari campur tangan kerajaan asing dan dinamika dari kerajaan asingnya sendiri kan gitu. Nah, pendirian itu didasari sebagai vasalnya dinasti Yuan Mongo dengan raja bonekanya dari bangsawan Wijaya Campa ya. Saya nggak akan bosan-bosan mengulangi ini karena kita coba dekonstruksi sesuatu yang sudah terlanjur dihafalkan, tapi ini ada fakta-fakta baru kan, maka saya perlu mengingatkan lagi cara berulang gitu loh. Jadi pendirian itu didasari sebagai vasalnya dinasti Yuan dengan raja bonekanya dari bangsa Wijaya gitu loh. Data-datanya sudah disampaikan tadi kan. Kemudian terjadi peralihan dinasti. Nah, kira-kira begini. Jadi di tahun 1350 Raja Sanegara naik tahta di tengah program penaklukan kerajaan-kerajaan Nusantara. Jadi Federasi Nusantara X Kertanegara itu ditaklukkan ulang ya. Itu di tengah ya itulah. Jadi ditaklukkan ulang, makanya perlu ada Sumpah Palapa. Kalau nggak ditaklukkan ulang nggak perlu ada Sumpah Palapa, karena federasi itu sudah ada gitu. Tapi karena sisa federasi ini tidak mau tunduk begitu saja ya, maka ada program militer dari Yuan dan bangsa Wijaya gitu. Nah, jadi dinasti Yuan sibuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Nusantara dan itu benar-benar menguras sumber daya dinasti Yuan kan gitu. Dinasti Yuan di Cina pun dia berdampak ya, terkuras sumber dayanya yang dinasti Yuan yang di Cina itu juga. Nah, itu memberikan peluang kepada pemberontakan dari orang-orang suku Han yang nggak suka dengan dijajah oleh Mongol. Itu 1352 itu Zhu Yuanzhang mulai melakukan pemberontakan. Kemudian pada tahun 1356 Zhu merebut kota Nanjing yang sebenarnya dijadikan ibu kota dinasti Ming. Ya, raja pertamanya itu Hongwu itu ya ibu kotanya di Nanjing, di sungai besar yang mengakses ke laut yang kemudian di raja ketiga itu menjadi pangkalannya Cheng Ho. 1357 dinasti Yuan mulai menarik sebagian tentara-tentaranya yang ada di luar daratan Cina untuk meredam pemberontakan Ming. Nah, mengetahui penerakan sebagian tentara-tentara Yuan, nah, Pajajaran Negara atau Perserikatan Kerajaan-Kerajaan yang dulunya merupakan bagian dari Federasi Kertanegara menyerbu basis militer Yuan ya, di kota Gajah atau desa Gajah. Pangkalan Gajah itu diserbu. Serbunya dari arah laut kan, itu dari arah laut. Cuman itu kan ya ketahuan gitu kan. Penyerbuan tertahan di Babat. Babat tuh di sebelah timurnya kota Gajah. Di sebelah timurnya Gajah lah. Karena ya mungkin apa istilahnya, rencananya kurang pas ya kalah gitu. Dan mungkin juga ternyata masih ada sebagian besar yang walaupun sudah ada yang ditarik ke Cina daratan, ternyata masih ada yang sebagian besar di Jawa, atau mungkin juga ada suatu taktik di mana tiba-tiba yang sedang berjalan ke Cina itu
sebagian balik ke arah Jawa gitu. Jadi dia dapat dua kepungan, dari barat dan dari timur. Ketika sampai di Babat ya tentaranya terkepung di situ, kalah. Jadi peristiwa Ponorogo itu ada, cuman ceritanya berbeda gitu. Ya kita pakai yang logis-logis secara politik dan militer lah, itu yang kita ambil lah. Kalau ada cerita-cerita misalnya contohnya Pinocchio ditelan ikan paus gitu, ya kan itu gimana tuh gitu. Paus juga bukan ikan kan gitu, Pinocchio juga ya gitulah. Nah cerita-cerita yang itu yang kita mesti pilih-pilih ini sanapan atau dongeng atau bagaimana, coba kita cocokkan dengan logika militer, dengan logika politik. Jangan lagi bicara itu bukan cerita, bukan tugas kita, sudah ada tugas orang lain, nggak ada yang ngerjain, kita sendiri kok yang ngerjain. Karena ya situasi lingkungan energinya masih seperti ini, nggak akan bergerak, kecuali kita sendiri yang bergerak membuka ini gitu. 1368 Zhou menduduki ibu kota Yuan, Dadu, Beijing ya, balik Beijing ya, Dadu Beijing ya, dan mendirikan dinasti Ming. Nah, secara resmi dinasti Ming berdiri sejak 1368. Jadi masih di zamannya Rajasa Negara itu, dari zaman Hayam Wuruk. Nah, 1389 Wikramawardhana atau Bre Mataram, jadi sebelumnya dia posisinya ada sebagai penguasa di Mataram, menggantikan Rajasa Negara sebagai penguasa Keraton Barat. Nah di tahun yang sama, jadi setelah tahu nih Raja bangsa Manijaya yang kuat itu sudah mangkat, jadi dia menunggu momen itu. Dinasti Ming mulai menggarap pengambil alihan vasal Yuan di Nusantara menjadi vasalnya Ming. Jadi ini ya dinasti Ming ini sabar gitu, nunggu nih sampai rajanya ganti, ada raja baru mulai digarap. Pinter kok mereka dan sabar. Nah 1398 dinasti Ming mulai menjalin jaringan membangun aliansi Ming di Nusantara. Jadi ini udah ganti raja ya. Ini udah bukan di zamannya Hongwu, udah di zamannya Yongle. Yang kemudian ada kan dihadap-hadapan dengan aliansi Yuan di Nusantara sebelum ada armada Ming sendiri masuk gitu kan. Jadi dibangun aliansi Ming di Nusantara, kemudian nanti akan dihadapkan ke sisa aliansi Yuan di Nusantara. Kisruh baru nanti armada Mingnya masuk. Bre Wirabumi menggantikan Wijaya Rajasa sebagai penguasa Keraton Timur. Keraton Baratnya tadi adalah Wikramawardhana, Keraton Timurnya Bre Wirabumi. Nah mulai tuh digarap gitu, dibikin perselisihan, mulai terjadi perselisihan antara Keraton Barat dan Timur. Nah, di mana mereka sama-sama menunjuk istri masing-masing sebagai adipati lasem. Jadi sifat dari keraton, kenapa ada keraton Barat, ada keraton Timur? Ini ceritanya mirip-mirip, ada keraton eksekutif dan ada keraton legislatif kayak gitulah. Jadi ada raja, ada juga dewan adat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini masing-masing menunjuk istri masing-masing sebagai adipati di Lasem. Lasem ini apa sih? Lasem adalah kota perdagangan utama yang sekarang terkenal sebagai salah satu komunitas tertua Tionghoa di Jawa, ya, dengan tembok tinggi. Ya, Lasem ini adalah kota strategis, di mana di situ ada komunitas besar Chinese Town, gitu ya, ya kota perdagangan dengan pedagang-pedagang Cinanya, dengan kapal-kapal Cinanya, dengan pelayaran-pelayaran Cinanya. Jadi secara strategis ini secara ekonomi harus dikuasain, kan gitu. Jadi yang simpelnya gini, Wikramawardhana kan naik duluan,
kan gitu. Ya kemungkinan besar dia akan nunjuk istrinya duluan dong gitu. Tapi memang dia sifatnya masih aliansi Yuan dia itu. Nah, Ming masuk di situ. Ini Keraton Barat. Nah, ada Keraton Timur ada raja baru nih, Brewirabumi kan gitu. Nah, disitulah disodokkan gitu istrinya Brewirabumi. Jadi kan Adipati Lasem juga gitu. Nah, ini masuk di situ Ming. Ming masuk di penguasaan Lasem sebagai kota perdagangan Tionghoa. Di situ dia sponsorin yang raja baru di Keraton Timur untuk istrinya dijadikan dari Adipati Lasem. Ya otomatis pasti gesekan dengan istri dari Wikramawardhana kan sebagai Adipati Lasem, pasti gesekan itu. Tapi itu ya di situ yang bermain udah materialistis yang disitu kan gitu, yang main di situ. Tadi perang kecil-kecilan tadinya kan gitu, gesek-gesek lingkungan kerabat, kemudian gesek-gesek lingkungan pengikut, akhirnya gesek-gesek lingkungan udah ke militer juga kan gitu. Jadi perang pada itu katanya perang betap antara Wikramawardhana melawan Brewirabumi. Itu dimulai dari 1404. Perang besar terjadi ya. Kemudian di tahun 1405 mulai ada ekspedisi angkatan laut dari armada Ming. Sehingga memulai pelayaran armada Ming untuk mengklaim ulang pasal-pasal Yuan jadi pasal-pasal Ming. Dan di tahun 1405 mulai masuk ke Kalimantan Barat. Ya karena Majapahit ini dengan masih ribut-ribut Pareger kan, jadi tentaranya ya lebih banyak di Jawa gitu. Kontrol terhadap provinsi-provinsinya melemah. Tionghoa masuk di Kalimantan Barat, masuk di Semenanjung Melayu, masuk di Palembang ya, sambil menanam bibit-bibit raja-raja boneka sebagai bagian dari aliansi Ming. Penguasa sempat diganti sama Ming dengan orang-orang pilihan Ming. Jadi udah mulai lepas itu, jadi gitu provinsi-provinsi Majapahitnya itu. Ada cerita terkenal di mana bupati yang di Palembang itu melawan armada Ming tapi kalah gitu, akhirnya diganti. Itu ada ceritanya juga. Kemudian di 1406 Cheng Ho tiba di Jawa ya, dan mempunyai program merubah sifat aliansi Yuan menjadi aliansi Ming, ditandai dengan pembayaran upeti kepada dinasti Ming. Nah, jadi ceritanya itu ada perang Paregrek, Cheng Ho masuk di situ, dia berada di Keraton Timur ya. Kemudian pasukannya ada yang tentaranya Ming itu ada yang mati terbunuh ketika Keraton Barat menyerbu Keraton Timur. Nah itu ada sekitar 106 atau 100, sekitar 100 tentara Ming yang mati terbunuh. Nah di situ dinasti Ming memberikan ultimatum untuk kalau kan Cheng Ho ini datang dengan 28.000 tentara. Kalau mau ini disyaratkan secara damai ya Majapahit harus bayar upeti, dan itu nilainya gila-gilaan itu. Sehingga itu membuat bangkrut Majapahit. Dan di situ juga secara politik dibahasakan Cheng Ho menjadi pedamai kan gitu. Karena kemudian juga dia dengan 28.000 tentara itu bisa menekan Keraton Barat dan Keraton Timur untuk menghentikan peperangan. Perang Paregrek berakhir tapi Wikramawardhana harus membayar upeti ke dinasti Ming. Dan itu tuh menandai berakhirnya aliansi Yuan di Nusantara. Itu pinter cara mereka itu. Dia bikin proksi, saling serbu, udah mulai lelah. Nah sekarang tinggal cara memojokin dinasti aliansi Yuannya, dia bikinlah playing victim kan gitu. Nilai dendanya tuh sedemikian besar sampai akhirnya juga bikin bangkrut. Kemudian Wikramawardhana juga minta pengampunan untuk dikurangi dendanya, tapi ya pasti di situ ada konsensi dong kan gitu. Itu aja.
Sama ketika politik Belanda menaklukkan kerajaan-kerajaan raja di Jawa, sama pasti ada konsensinya itu. Nah, itu salah satu datanya ada itu ya, nanti ada, jadi bahwa kerajaan Batu harus bayar upeti gitu loh, dan itu setahun bisa 15 kali kirim upeti ke sana, ke dinasti ini. Nah, setelah program proksinya berhasil dan mengambil alih Majapahit menjadi vasalnya dinasti Ming, selanjutnya dinasti Ming melakukan genosida terhadap warisan dinasti Yuan di Majapahit untuk memutus hubungan Majapahit dengan dinasti Yuan. Nah, gitu. Nggak cuma dinasti Yuan, juga untuk memutus Majapahit dengan kerajaan Campa. Maksudnya gini, dengan keraton Campa. Jadi hubungan kebangsawanannya itu juga diputus. Tapi yang lebih concern buat mereka itu memutus hubungan Majapahit dengan dinasti Yuan. Ada beberapa cara yang mereka lakukan untuk mencegah kebangkitan dinasti Yuan. Jadi banyak hal ya gitu. Mereka mengubah literatur, mengubah cerita peristiwa, mengarang dongeng-dongeng sejarah gitu yang bertolak belakang dengan prasasti. Jadi kalau prasasti zaman Kertanegara Ketemuan loh kok beda gitu, dibikin untuk saling curiga antar faksi gitu kan. Jadi dibikin dongeng-dongeng atau cerita history yang nggak sesuai dengan kejadian sebetulnya gitu loh. Jadi itu bisa diproses dengan prasasti-prasasti di zaman Kertanegara dan sebelumnya. Kemudian menyebarkan ideologi fasis, ideologi ataupun teologi yang membenci terhadap warisan budaya nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita kan banyak warisan budaya berupa candi, pura, di situ ada patung-patung gitu kan. Nah, itu ideologi membenci patung itu disebarkan. Ya, pokoknya warisan itu harus dihancurkan gitu. Nah, kemudian mendirikan entitas politik Ming ya, dengan membangun kerajaan-kerajaan boneka dengan identitas baru tentunya kerajaan itu kan. Kerajaan-kerajaan boneka dengan aksara beda bentuk, jumlah konsonan, dengan sejarah, teologi yang bermusuhan, penyebaran semakin marak untuk kepeng Cina. Jadi mata uangnya benar-benar bergantung gitu ke sana, ke kerajaan di Cina sana. Dan raja-raja yang dipilih itu sebagai raja boneka tidak berkualitas sebagai negarawan gitu. Dan itu kelihatan gitu. Ke zaman sekarangnya di sini akan kelihatan itu. Jadi Nusantara setelah dijajah Mongol dinasti Yuan selama 1 abad, kemudian digodeta oleh dinasti Cinahan Ming ya, itu dengan ditandai dengan kedatangan Cheng Ho. Jadi terjadi proxy war di Nusantara, kemudian dimenangkan oleh aliansi Ming. Warisan Yuan dihapus dari sejarah Nusantara oleh Ming. Dan untuk pengarahan itu juga main mereka melakukan proyek itu. Mereka mengerahkan 28.000 tentara selama proses itu. Prinsip yang mereka pegang itu ya, karena prinsipnya kuat, jadi mereka bisa menjalankan secara sabar ya. Tapi prinsipnya mereka pegang kuat. Jadi mereka sangat lihai untuk berupaya menjauhkan penduduk Jawa dari warisan luhur tanah Jawa untuk mudah dieksploitasi. Itu baik eksploitasi SDA maupun SDA ya gitu. Nah, prinsip yang mereka pegang itu, untuk menaklukkan suatu bangsa besar jangan kirim ratusan ribu pasukan
gunakanlah cara menghapus jejak kebesaran peradaban nenek moyangnya dari ingatan generasi mudanya. Nah, itu prinsip strategi perangnya ahli strategi perang Sun Tzu. Kemudian cara delete teknisnya kira-kira seperti ini. Ini yang mereka lakukan untuk penaklukan bangsa besar itu. Artinya harus ditaklukkan budayanya kan gitu. Untuk menaklukkan budaya itu ada program cuci otak kepada bangsa levelnya ya, cuci otak di skala bangsa. Ada 4 fase dan ini disampaikan oleh mantan agen KGB, bisa dilihat di YouTube, ada sumbernya itu ya, How to Brainwash a Nation. Sehingga pendudukan itu bisa apa istilahnya, bisa berkesinambungan, bisa tahan lama gitu loh, dan bisa menjadi karakter baru dari suatu yang ditaklukkan. Ada 4 fase. Fase pertama adalah demoralisasi, fase kedua destabilisasi, fase ketiga krisis, fase keempat normalisasi. Fase 1 demoralisasi itu kira-kira 2-3 generasi itu ya. Jadi bangsa itu dipaparkan pada dongeng negatif masa lalu bangsa dan kehebatan bangsa lain. Jadi dibikin dongeng, wah bangsa kamu tuh keturunan dari nenek moyang kamu tuh peradabannya rendah gitu, belum maju. Nah ini sebenarnya kamu sangat beruntung nih dapat peradaban yang dikenalkan dari kami ataupun dari bangsa asing di Asia Tengah, bangsa asing Timur Tengah, bangsa asing mana gitu kan, bangsa asing India. Ajaran-ajaran mereka ini bagus-bagus nih gitu. Sambil itu ya mulai perlahan ya bakal jadi amnesia kan gitu orang-orang kita terhadap warisan nenek moyangnya sendiri yang sebenarnya nggak kalah luhur. Ada di playlist Aleng Kadija saya udah ceritakan itu bagaimana keluhuran bangsa kita dulu yang nggak cuma sejajar tapi pernah memimpin peradaban gitu loh di dunia ini. Fase kedua setelah demokrasi ada destabilisasi, minimal itu 1 generasi minimal. Destabilisasi ini jadi setelah bangsanya gamang dengan ketersambungan dengan warisannya sendiri sehingga dia harus berpegangan dengan hal-hal dari luar bangsanya sendiri. Nah, itu mulai ada kerawanan, kerentanan, digaraplah ekonomi, politik luar negeri dan pertahanan. Secara mentalnya dikuasain, ekonomi dikuasain, politik luar negerinya dikuasain, pertahanannya dikuasain. Masuk fase ketiga, krisis. Ini setelah sekian kurun waktu destabilisasi, jadi ekonomi, politik luar negeri, pertahanan dikuasain, ya tinggal ini digarap proses transisi identitas kan gitu. Proses identitas ini, transisi identitas dalam rangka pergantian ideologi dasar negara dan sistem negara. Jadi ideologi dasar negara dan sistem negara ini ditransisikan dengan pada fase krisis. Itu kalau di jangka Jaya Barat dibilangkan itu wong Cina kari sejodo, wong Jawa kari separo. Nah, di dalam itulah prosesnya. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa ada dibahasakan seperti ini oleh Jongko Joyoboyo ya, betul ya, karena itu sudah terjadi proses demoralisasi dan destabilisasi. Orang Jawa dijauhkan dari warisan Jawanya sendiri, sehingga lupakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terjadi krisis, kemudian terjadi normalisasi kan gitu. Di ujung krisis itu diresmikanlah bentuk negara baru dengan ideologi dasar dan sistem negara yang baru yang berdampak pada karakter bangsa yang baru. Itulah normalisasinya di situ. Diresmikan negara baru dengan ideologi dasar dan sistem negara yang baru. Jadi dan warisan yang dulu udah di reset gitu kan. Jadi kesambungannya itu nggak ke nenek moyang, tapi kesambungannya ke bangsa lain. Ini sebagai contoh fase 1 ya, fase 1 demoralisasi itu
Sebetulnya sudah terjadi di zamannya Desa Jiwan secara nggak langsung ya, karena begitu runtuhnya Federasi Kertanegara itu dan diperintah oleh bangsa asing, bangsa Wijaya, itu sudah mulai terjadi proses demoralisasi. Kemudian fase 2 destabilisasi di zaman Ming tuh kelihatan sekali, itu lebih kelihatan lagi itu dengan perang Paregreg dan adanya data di tahun 1420. Ya, di tahun 1420 sendiri itu ada 15 misi upeti dari Jawa ke Cina yang dicatat. Ya. Tahun aja ada 15 gitu. Kalau kita pakai logika pelayaran aja itu berarti cuma setengah tahun itu 15 itu kan. Jadi dari bulan April ke September. Dari bulan April ke September. Kira-kira itu di masa itu aja tuh. Dari ya itu upetinya dilangsungkan. Dan apa jadinya kalau pas zaman itu, pas zaman musim kemarau kan, ya bisa dibayangkan lah. Tapi kan itu kan dipaksa gitu sebagai pasal. Nah, makanya dalam kajian histori ini kita jangan pernah melupakan aspek geografi alam, geografi fenomena iklim, cuaca, sosiologi, psikologi, segala macam itu. Jadi ya kita jangan percaya begitu saja, menghafalkan begitu saja tanpa mengkaji ulang ini sebenarnya gimana gitu. Apalagi ada data-data baru dari prasasti yang baru ditemukan di zaman Kertanegara kan gitu. Itu fase kedua ya, dimana kita membayar upeti itu jelas. Jadi sifatnya itu memang kita fasa waktu itu.